Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat youtuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang memberikan informasi seputar dunia pendidikan dan dunia medsos. Baik sobat youtuber dimanapun berada, khususnya pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana menyusun RHK, rencana hasil kerja di plafon Merdeka Mengajar. Nah, tentunya ini adalah sesuatu yang baru buat Bapak Ibu guru yang pada nantinya bahwa penilaian atau kenaikan pangkat itu akan dinilai melalui SKP yang mana terintegrasi dengan PMM atau dari plafon Merdeka Mengajar ya. Nah, bagaimana cara menyusun RHK di kesempatan kali ini? Saya akan memberikan tutorial buat teman-teman dan sobat guru di Nusantara. Untuk itu ikuti videonya dan simak sampai dengan selesai agar tidak terjadi gagal paham. Oke, sebelum saya lanjut tentunya kita dengarkan intro yang satu ini. Baik sobat youtuber dimanapun berada dan khususnya untuk Bapak Ibu guru, jadi kita akan bahas tentang bagaimana cara kita menyusun RHK di PMM khususnya di plafon Merdeka Mengajar untuk tahun 2024. Nah, baik kita mulai dari awal. Yang pertama kali kita akan masuk pada Google ya. Kemudian di Google ini silakan diketik saja PMM ya, yaitu plafon Merdeka Mengajar. Setelah itu Anda klik untuk plafon Merdeka Mengajar, kemudian buka PMM ya, kemudian masuk ke akun belajar ID-nya. Oke sobat ya, silahkan masuk ke plafon Merdeka Mengajar. Nah, nanti ini adalah tampilan awal di plafon Merdeka Mengajar, yang mana ini adalah pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM. Ini juga telah tersedia. Dan kita akan khususnya untuk Bapak Ibu guru ya yang akan naik pangkat di tahun 2024, maka di sini wajib mengisi dari pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Oke, langkah pertama di sini dari fitur atau menu yang ada, kita masuk pada pengelolaan kinerja. Ya, kita klik pada pengelolaan kinerja. Kemudian di sini kita mulai perencanaan kinerja. Bapak Ibu, jadi di PMM ini diharapkan Bapak Ibu bisa menyusun sebuah rencana dalam 1 semester ke depan. Nah, dari rencana tersebut akan dinilai melalui PMM yaitu poin ya, berupa poin. Nah, di sini kita langsung saja ke klik mulai. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu di data ini silahkan nanti diperhatikan, dicek lagi ya untuk nama, kemudian NIP, kemudian status kepegawaian, pangkat, golongan ruang, kemudian jenjang jabatan, status pendidikan induk. Ini silahkan dicek ya. Nanti jika belum sesuai, maka Bapak Ibu bisa melakukan edit ya. Di sini ada tombol edit, bisa kita klik. Nah, di edit ini Bapak Ibu bisa merubah, namun tidak semuanya bisa dirubah Bapak Ibu ya. Poin-poin tertentu saja yang bisa diubah. Misalkan untuk pangkat dan golongan ini bisa Anda ubah. Kemudian untuk jenjang jabatan itu juga bisa Bapak Ibu ubah. Kalau dirasa sudah sesuai, maka silakan klik simpan atau mungkin bisa langsung klik keluar. Nah, Bapak Ibu, jika data ini sudah betul dan sudah sesuai dengan Bapak Ibu yang inginkan, maka nanti berikutnya adalah data sudah sesuai. Kita klik. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu tentunya di sini akan memberikan informasi sekali lagi bahwa data Anda sudah benar atau sudah sesuai. Nah, jika sudah sesuai, maka silakan tinggal data sudah benar. Kalau dirasa masih ada yang salah, maka silakan cek ulang Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah jelas nggih ya, kita klik data sudah benar. Nah, berikutnya Bapak Ibu nanti kita akan masuk pada
indikator-indikator menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Nah, di sini kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapot pendidikan satuan Anda, yaitu versi terakhir. Nah, di sini kita akan mengambil dimensi mana yang kira-kira Bapak Ibu ambil ya. Di sini ada penerapan disiplin positif, kemudian ada keteraturan suasana kelas, kemudian ada aktivitas interaktif, instruktur pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lakukan pemilihan. Nah, oke Bapak Ibu, karena ini contoh, saya akan melakukan pilihan untuk penerapan disiplin positif ya. Jadi kita akan membuat perencanaan yaitu tentang penerapan disiplin positif yang merupakan upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Oke, kita klik Bapak Ibu ya. Oke, kemudian setelah itu kita bisa masuk ke pengembangan kompetensi ya. Kalau kita klik simpan draft bisa ya, kita klik simpan draft, tapi kita lanjut dulu ya sobat ya. Kita masuk ke pengembangan kompetensi. Nah, berikutnya Bapak Ibu di sini berdasarkan Dirjen GTK nomor 7606 garing B.B1 garing HK.03 tahun 2003 bahwa Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan ya. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik, Bapak Ibu ya. Jadi jika poinnya kurang dari 32, maka silakan dikoordinasikan dengan atasan Bapak Ibu ya. Kalau misalkan lebih, maka di sini tentunya akan menjadi lebih baik. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat ketertiban dan dampaknya. Nah, ini sobat ya. Jadi silakan nanti tentunya di setiap poin yang kita pilih dan setiap rencana itu ada poin-poin yang berbeda Bapak Ibu ya. Oke ya, jadi di sini kita akan mencari poin minimal 32 Bapak Ibu ya. Oke, kita lakukan dari pertama, rencana hasil kerja. Yang pertama kita pilih, misalkan di sini kita cari ya, bisa cari tentang ya, silahkan nanti dibaca-baca ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya akan mencari untuk pelatihan. Nah, kita cari ya Bapak Ibu ya, kita cari dulu. Yang pertama di sini misalkan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Kita pilih ya, sobat ya. Nah, ini di sini sudah poinnya ada 8 sobat ya, dan target kegiatannya atau kuantitasnya adalah 1 kegiatan. Ini bisa Bapak Ibu pilih, misalkan kita buat 2 kegiatan. Maka poin yang kita dapatkan itu adalah 16 sobat ya. Ada 16. Jadi nanti di sini kurang 16. Nah, ini poin yang pertama Bapak Ibu. Jadi bisa dipilih 1 ataupun 2 ya, sesuai dengan kepentingan Bapak Ibu. Nah, di sini kita pilih 2 sobat ya. Jadi kita otomatis kurang 16 poin. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan lagi ya, bisa menambah lagi pada poin ini karena kita targetnya adalah 16, kita klik tambah. Nah, kemudian kita pilih kembali. Di sini kita cari untuk poin yang lain Bapak Ibu ya. Misalkan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan oleh guru. Ini juga 6 poin Bapak Ibu ya. Ini bukti dukungnya adalah berupa laporan. Berapa kegiatan Bapak Ibu yang ingin dapatkan? Misalkan di sini 1 kegiatan saja ya Bapak Ibu ya. Ini adalah 6 poin. Berarti nanti kita masih punya cari 10 poin lagi. Oke, kita klik tambah lagi. Kemudian cari lagi Bapak Ibu ya. Kita targetnya masih mencari 10 poin ya Bapak Ibu. Itu minimal ya Bapak Ibu ya. Oke, kita cari lagi misalkan, nah ini Bapak Ibu ya. Misalkan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat belajar ajar yang dapat dibagikan kepada guru. Nah, ini ada 24 poin Bapak Ibu ya. Ini saja sudah dapat 24 poin, sehingga nanti poinnya
46 Bapak Ibu ya. Tetapi ingat Bapak Ibu, rencana ini harus dan wajib untuk diberikan bukti pendukungnya. Nah, ini bukti pendukungnya perangkat ajar yang terbit di PMM. Nah, ini kalau seperti ini mungkin terlalu berat Bapak Ibu ya, bisa mencari pilihan yang lain. Oke, kita jatuhkan pada pilihan yang lain saja Bapak Ibu ya, karena kita tadi kurang 10. Jadi kita cari yang memang betul bisa kita dapatkan ya. Nah, ini ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru. Nah, ini bukti dukungnya adalah kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Jadi kita unggah video di PMM. Oke ya, kalau ini mungkin bisa kita dapatkan ya sobat ya. Oke, ini kurang 4, kita buat 2 kegiatan. Jadi kita nanti mengupload 2 video di PMM ya Bapak Ibu. Sehingga nanti kita sudah mendapatkan target 34. Oke ya, tidak masalah, kita sudah ada kelebihan sedikit ya. Oke, jika ini sudah Bapak Ibu, kita langsung ke tugas tambahan ya. Kita klik ke tugas tambahan. Nah, oke Bapak Ibu, di tugas tambahan ini adalah opsional Bapak Ibu. Opsional itu artinya bisa Bapak isikan, bisa tidak ya Bapak Ibu. Namun kalau Bapak Ibu isikan tentunya akan bisa menambahkan poin ya Bapak Ibu ya. Di sini kita cari aja, misalkan di sini apa saja untuk tugas poin ya, sebagai kepala perpustakaan. Ini juga ada ya, kemudian sebagai wakil kepala. Kalau wakil kepala ini oke ya, satu kegiatan laporan disertai dengan keputusan surat. Oke, kemudian ini bisa sebagai K3, kepala program, kepala perpustakaan ya, kepala lab ya, dan yang lain sebagainya. Sebagai wali kelas juga ada ya, sebagai pembina OSIS juga ada. Nah, ini tentunya bisa Bapak Ibu sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Sampai dengan mungkin yang terakhir adalah piket Bapak Ibu ya, piket guru tentunya juga ada. Ini ada operator dapodik ya, kemudian operator BOS itu juga masuk Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan tugas tambahan di sini yang Bapak Ibu ampu ya, selain guru ya, selain guru. Oke ya, ini pembina ekstra dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu silakan nanti disesuaikan untuk pilihan yang ada di sini Bapak Ibu ya. Oke, jika sudah Bapak Ibu, nah nanti sesuaikan saja Bapak Ibu ya. Misalkan di sini saya jatuhkan pada pilihan kepala perpus ya. Ini hanya contoh aja Bapak Ibu, nanti tidak kita simpan, untuk contoh saja. Jika sudah, kita masuk ke perilaku kerja. Kita klik perilaku kerja. Nah, pada perilaku kerja ini silakan Bapak Ibu dijawab sesuai dengan instrumen yang muncul di sini Bapak Ibu ya. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, misalkan di sini yang pertama kita pilih memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Nah, di sini adalah mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Nah, ini silakan dipilih aja Bapak Ibu ya. Nanti silakan pilih aja. Ini saya menyelesaikan di sini ya. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan? Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi. Oke Bapak Ibu ya, nanti silakan dibaca, kemudian lakukan pilihan sesuai dengan pilihan Bapak Ibu ya tentunya, dan kondisi di lapangan. Ini saya hanya mencontohkan Bapak Ibu, kita pilih ya. Dan tentunya pilihan-pilihan ini harus dipertanggungjawabkan Bapak Ibu ya. Silakan nanti dipilih seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau sudah, nanti ke rangkuman Bapak Ibu ya. Ke rangkuman kita klik ya. Kalau sudah kita klik, nanti secara otomatis akan tersimpan Bapak Ibu ya, akan tersimpan dari pengisiannya. Oke, kalau kita klik ke rangkuman, kita klik, nanti otomatis akan masuk ke, nah seperti ini ya Sobat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan masuk di alur pengelolaan kinerja. Ini ada Januari, ada Februari, ada Maret, ada April, Mei, dan Juni. Nanti kita mulai isi perencanaan kinerja. Jadi nanti akan muncul lanjut rencanakan kinerja Bapak Ibu ya. Oke, jadi nanti silakan sampai di sini dulu Bapak Ibu untuk cara pengisiannya. Jadi pahami betul cara pengisiannya. Artinya Bapak Ibu diminta untuk membuat perencanaan
nanti ketika perencanaan itu sudah dibuat, maka harapannya Bapak Ibu harus bisa mewujudkan dari perencanaan tersebut. Dan tentunya dari perencanaan tersebut dibuktikan oleh bukti pendukung Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian cara kita untuk membuat RHK di plafon PMM atau plafon Merdeka Mengajar. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Dan semoga jika video ini bermanfaat, silahkan di-share dan dibagikan ke sobat dan teman yang lain. Dan jangan lupa support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe. Kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.